got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Masuroh dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Untuk memenuhi tugas ilmu politik, saya akan sedikit menjelaskan tentang politik Indonesia, jatuhnya rezim pada masa Orde Baru di tahun 1998. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksklusif yang membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali sejak saat berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme maupun politik uang di mana orang bisa memberi kekuasaan atau posisi politik. Misalnya segmen miskin dari masyarakat Indonesia didorong untuk memilih uang kecil di dekat kotak suara. Strategi ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat. Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi penuh, yang saat ini berdasarkan indeks demokrasi yang rilis. Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling muda. Oleh karena itu, wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit yang kondisi politik Indonesia itu penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia yang saat ini serta ikhtisar pada bab-bab penting dalam sejarah politik ini. Bagian ini membahas struktur sistem politik di Indonesia yang pada saat ini tapi yang termasuk dalam peran agama, terutama pada agama Islam. Dalam pengambilan kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tersedia dalam bagian ini, kini Kabinet Kerja mulai dari 2014 sampai dengan sekarang, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, sedang memerintah Indonesia sampai dengan tahun 2019. Masa prakolonial Indonesia. Sumber-sumber yang menunjukkan bahwa Nusantara bersikap berbagai entitas politik sejak awal. Sejarah yang berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seorang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta dukungan oleh tentara dan rakyat yang membayar kepada raja. Pada masa penjajahan Indonesia, kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan yang memiliki teknologi yang lebih canggih dan bersenjata baru di tangan. Orang Portugis khususnya orang Belanda yang berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi kepulauan serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru. Orde Lama dalam Soekarno. Beliau presiden pertama di Indonesia dalam perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma di masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Orde Baru di masa Soeharto. Soeharto ini adalah presiden kedua setelah Soekarno di Indonesia yang berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an. Di tengah pergolakan yang ada,
Pemerintahan Orde Baru memerintahkan Indonesia selama lebih dari 3 tahun, dan pemerintah itu ditandai oleh pengembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, tetapi juga oleh penindasan yang korupsi. Reformasi Indonesia setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama kurang lebih 30 tahun, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden. Kabinet Indonesia sekarang. Bagian ini menampilkan daftar anggota Kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai Kabinet yang Kerja yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober tahun 2014 dan akan memerintahkan sampai dengan tahun 2019. Namun, saat pemilu baru akan diadakan, Presiden Joko Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019. Karena konstitusi diperbolehkan kepresidenan sampai 2 kali masa jabatan, jadi Joko Widodo menjabat sampai dengan tahun 2023 saat ini. Bad nigga, I got 3 old guys, I'm a baller. Bitches on my line,